Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak murid ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai semuanya dengan membaca Al-Fatihah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk tentang pembelajaran rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan sedikit menerangkan tentang apa itu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu, perasaan anak-anak ibu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang, ya kan? Dan selanjutnya, demikian juga kita ketika bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Doakan semoga semua anak-anak murid ibu menjadi anak yang rendah hati. Selain disukai dengan orang-orang di sekeliling lingkungan kita, Allah juga sangat menyukai orang yang rendah hati. Dicintai dengan Rasul. Terus meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Itu teladan dari Nabi Muhammad loh. Dan kita patut untuk menirunya karena beliau adalah tauladan dalam hidup kita. Dan tentang hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah berpengaruh oleh hal-hal serta keinginan yang tidak penting. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai di sini anak murid ibu paham apa yang ibu maksud. Jadi gini, ada hal yang bisa membuat lingkungan atau pertemanan anak-anak murid ibu itu menjadi lebih baik dengan rendah hati, hemat, senantiasa sederhana. Karena itu selain disukai oleh Allah, itu juga merupakan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di saat Nabi Muhammad dimusuhi oleh musuhnya pada zaman itu. Itu kenapa Allah menyuruh kita untuk lebih apa tadi? Lebih rendah hati, lebih hemat dan sederhana dalam berperilaku, ya kan? Lalu di sini ada ayat yang menerangkan tentang apa? Tentang rendah hati, yaitu dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.
itu Quran surah Al-Furqan. Bisa dilihat di buku anak-anak ibu semuanya ya. Ibu akan sedikit menjelaskan saja apa yang terkandung dari Quran surah Al-Furqan. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Jadi kita rendah hati itu gak boleh milih-milih. Kepada siapapun kita harus rendah hati. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Anak-anak ibu tahu nggak apa arti tawadu? Baik, tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaiknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Baik, sikap rendah hati dapat terlihat saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru gaya orang lain. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia percaya akan dirinya sendiri. Apalagi gaya orang lain tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena yang patut dia tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ibu bilang tadi. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, apalagi sombong, apalagi takabur atau angkuh. Anak-anak murid ibu pernah nggak melihat orang yang berjalan dengan penuh rasa kesombongan dan besar kepala? Itu contoh ciri-ciri orang yang tinggi hati, kebalikan dari rendah hati. Dan Allah juga melarang bahwasanya kita itu bersifat sombong. Seperti contoh, ibu ada cerita gini. Waktu itu Allah perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihissalam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibandingkan Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya diciptakan dari api, jauh lebih mulia, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Jadi dari cerita tersebut bahwa kita senantiasa bersifat tawadu, rendah hati, dan menjauhkan diri dari sifat sombong, karena Tuhan tidak menyukainya dan Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya. Dan ada berita baiknya, orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah. Lalu selanjutnya apa itu? Dari penjelasan dari Quran surah Al-Isra. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari
kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta untuk berpesta pora. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka bersedekah. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di lingkungan kita, di sekitar kita. Sungguh indah ya ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan kehidupan sehari-hari seperti bersedekah, hidup sederhana, tidak sombong, rendah hati. Selanjutnya apa itu? Selanjutnya, teladan Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan ini sungguh luar biasa. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan ini akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah rajin menabung. Tuh kan ibu bilang tadi, dimulai dari sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Banyak dampak positif lainnya dari kita rendah hati, dari kita hemat, dari kita hidup sederhana. Lalu apa itu yang ada di buku? Di samping memberi contoh hemat, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, seperti hadis yang ada di buku ya, yang artinya dari Abu Umayyah, ia berkata pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah perbincangan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Baik, dari penjelasan yang barusan ibu sampaikan, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Pada anak-anak ibu dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Tidak ada ya? Oke, baik. Ibu lupa absen ya? Oke, ibu absen dulu ya. Anak-anak ibu hadir semua enggak nih? Baik. Pertama dari siapa? Ini kelas berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8 pembelajaran apa kita? Pembelajaran pendidikan agama Islam tentang apa tadi? Tentang rendah hati, tentang hemat dan berperilaku sederhana. Baik, ibu absen ya. Adrian Bowo, Adinda Balkis, Ahmad Zaki, Nurhaiza, Yuda Prawira, Raya Anissa, Rangga Budiman, Rizky Hakim, Suci Rahmayanti, Nazril Ilham. Hadir semua ya. Oke, baik. Ada yang perlu dipertanyakan?
atau kita langsung masuk ke pelatihan aja ya. Soalnya ini di balik buku ini ada soal-soal, ada latihan-latihan yang harus kita pelajari supaya anak-anak ibu lebih paham lagi apa arti dari rendah hati, hemat, dan sederhana. Baik, ibu beri waktu 5 menit aja kali ya untuk mengerjakan soal-soal ini. Wah, ternyata waktunya sudah habis. Baik, kalau begitu ini dijadikan PR, besok dikumpul, berikan kepada ibu ke kantor. Oke? Baik, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Baik, kurang lebih ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.